نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد, kaum muslimin yang saya hormati, khususnya kepada yang kami hormati Bapak Bupati Bantul dan juga yang kami hormati Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta dan jajarannya, juga yang kami hormati Komandan Korem Daerah Istimewa Yogyakarta, juga kepada yang kami hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga kepada yang kami hormati Kepala Kantor Departemen Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga kami mengucapkan kepada yang kami hormati Ketua MUI Daerah Istimewa Yogyakarta, juga kepada Bapak Bupati Sleman atau yang mewakilinya, dan juga kepada Kapolres Bantul dan jajarannya, dan juga kepada Komandan Kodim Kabupaten Bantul, dan juga kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, dan juga Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantul, dan juga yang kami hormati Ketua atau Bapak Ketua MUI Kabupaten Bantul, dan juga kepada yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Agung Manunggal Bantul, dan juga kepada yang kami hormati Kapolres Sleman, juga kepada yang kami hormati Komandan Kodim Kabupaten Sleman, dan juga Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, dan juga yang kami hormati Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sleman, dan juga kepada yang kami hormati Ketua MUI Kabupaten Sleman, dan juga yang kami hormati khususnya Syekhina wa Masyayikhina dan guru-guru kami, dan juga kepada hadirin semuanya kaum muslimin yang kami hormati, kami mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas seluruh niat dan amalan antum semuanya, khususnya kepada yang kami sebutkan tadi, yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan, baik secara semangat ataupun secara materi ataupun sarana dan prasarana. Walhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang berikan taufik sehingga kita bisa melaksanakan kembali daurah nasional di Bantul ini. Walhamdulillah. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas taufiknya lah kita bisa melaksanakan daurah ini. Kemudian juga dengan sebab siapa-siapa yang kami hormati tadi dari semua jajaran-jajaran pemerintahan, apakah sipil ataupun militer, bahwa mereka telah membantu dari banyak segi, maka kita ucapkan pula jazakumullah khairan wa jazahumullahu khairan. Dan kepada hadirin kaum muslimin yang saya hormati, antum begitu semangat datang dari sekian banyak penjuru kota bahkan pulau, datang ke tempat ini untuk mengkaji ilmu, maka bergembiralah dengan ucapan Allah Subhanahu, dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bergembiralah dengan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
bahwasanya beliau menyatakan siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka niscaya Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Dan juga ikhwani fid din a'azakumullah, dalam pembukaan ini tentunya kami sebagai panitia atau sebagai wakil dari panitia mengucapkan mohon maaf atas kekurangan apa yang kami bisa berikan pada antum semuanya. Dan tentunya sebagai manusia tidak luput dari kekurangan-kekurangan. Dan kemudian sebagai nasihat agar disingkat saja sambutan ini adalah agar mengikhlaskan niat. Niat kita mencari ilmu, niat kita mencari qala Allah wa qala Rasul, mencari bimbingan dari Allah dan Rasulnya. Karena betapa banyak kaum muslimin, karena mereka salah memahami Al-Quran, salah memahami sunnah nabawiyah, sehingga mereka jauh tersesat dari jalan yang lurus, sehingga mereka justru membuat madarat bagi manusia, bukan membuat rahmat. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya adalah untuk rahmat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya juga sebagai rahmat, dan agama Islam ini adalah sebagai rahmat untuk seluruh alam. Tetapi karena sebagian kaum muslimin salah memahami Quran dan sunnah, sehingga mereka, na'udzubillah, mereka bukan memberikan rahmat, tapi mereka memberikan fitnah. Mereka membuat berbagai macam kekacauan di sekian tempat, karena salah persepsi mereka terhadap Quran dan sunnah, dan salah memahami ayat dan hadis. Maka kita meminta kepada hadirin, dan tentunya kami bersama-sama, untuk ikhlas mencari dari Allah Subhanahu wa taala ayat-ayatnya, dan mencari sunnah nabawiyah sebagai bimbingan agar kita terbimbing di jalan yang lurus. Dan juga satu lagi yang penting, di samping Quran yang sunnah kita pegang, juga kita meminta bimbingan para ulama. Kita meminta bimbingan dari mereka, karena mereka lah dokter-dokternya, mereka lah yang tahu bagaimana penyakitnya, apa penyakitnya, dan mereka pula yang mengerti bagaimana mengobatinya. Naam, Al-Quran adalah suatu obat, dan juga sunnah nabawiyah adalah obat yang akan menyembuhkan. Tetapi mereka para ulama adalah orang-orang yang mengerti obat ini untuk penyakit apa, obat ini untuk siapa, dan ini tepat seperti ini atau tidak tepat untuk waktu yang seperti ini. Mereka yang mengerti, sehingga mereka menerangkan satu persatu ayat demi ayat, hadis demi hadis, dan kita memahami dan menerapkannya dengan bimbingan mereka para ulama, sehingga kita selamat di dunia dari kesesatan, dan selamat di akhirat dari api neraka. Dan ikhwan fillah a'azakumullah, sebagai penutup kita menyatakan kepada antum semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, memberikan balasannya di dunia dan di akhirat, dengan bimbingan hidayah di dunia dan dengan bimbingan ke dalam jannatin na'im. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari pihak panitia Daurah Nasional yang kelima, dan kita beranjak kepada sambutan yang kedua, yaitu dari pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Bupati Bantul, Bapak Dr. Andes Idam Samawi. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Syekh Dr. Abdullah Al-Bukhari, yang saya hormati Syekh Abdullah Salfik As-Safiri, yang saya hormati Ketua dan seluruh pengurus Asy-Syariah, juga yang saya hormati Ketua dan seluruh panitia penyelenggara kajian ilmiah pada hari ini, yang saya hormati bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian, peserta
acara kajian ilmiah di Masjid Agung Manunggal dan para tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karenanya dengan rahmat serta hidayahnya, alhamdulillah pada pagi siang hari yang indah ini saya dapat bersama-sama saudara-saudara sekalian di Masjid Agung Manunggal ini mengikuti acara pembukaan kajian ilmiah yang insya Allah akan diselenggarakan dalam waktu yang tidak terlalu lama yang akan datang ini. Yang kedua tentunya sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian, saya bersyukur ketika hari ini untuk yang kesekian kali peristiwa setiap tahun dilakukannya kajian di Masjid Agung Manunggal ini, alhamdulillah hari ini saya bisa datang dan saya bisa bersama saudara-saudara sekalian mengikuti acara pembukaan kajian ilmiah pada kali ini. Saya mohon maaf ketika beberapa waktu tahun yang kemarin itu selalu yang datang Bapak Wakil Bupati, tapi alhamdulillah hari ini saya bisa datang sendiri. Dan untuk itu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya atas nama pemerintah Kabupaten Bantul menyampaikan apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Yayasan Asy-Syariah atas inisiatifnya untuk melakukan kajian ilmiah yang berkaitan dengan Islam di Kabupaten Bantul ini. Yang dihadiri tadi oleh Ketua Panitia mungkin bahwa dihadiri oleh peserta dari Sabang sampai Merauke. Nah tentunya pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin mengajak kita semua, tentunya juga termasuk saya dan seluruh jajaran di masyarakat Bantul, di Kabupaten Bantul, mari kita buktikan kepada dunia luas bahwa Islam itu indah, bahwa Islam itu damai, bahwa Islam itu tentunya bukan seperti yang sekarang ini, mohon maaf ya, mencemarkan. Ada beberapa pihak yang mengaku dengan dalih Islam, dengan Quran, dengan hadis, tapi justru bertabiat yang sangat merugikan bagi kepentingan Islam. Sekali lagi saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, apalagi hari ini kehormatan tentunya bagi kita sekalian ketika ada 4 syekh yang bisa menjadi narasumber kita dalam upaya kita bersama-sama melakukan kajian yang sebenar-benarnya, seperti yang tadi Ketua Panitia menyampaikan kepada kita sekalian. Saya mohon maaf juga yang saya hormati Bapak Komandan Kodim, juga yang saya hormati Bapak Kapolres Muspida Kabupaten Bantul. Ini saking semangat saya lupa itu ngaturi dua beliau tadi. Bapak serta saudara-saudara sekalian, ketika beberapa hari yang lalu dari Yayasan Asy-Syariah menemui saya di rumah dinas. Sebelumnya kira-kira beberapa bulan yang lalu menyampaikan kepada saya untuk mau menggunakan Masjid Agung Manunggal ini untuk kegiatan yang seperti ini yang pernah dilakukan beberapa tahun yang kemarin. Waktu itu saya tidak berpikir panjang. Saya tidak lalu berpikir lagi, tapi saya jawab silahkan. Orang Jawa mengatakan monggo gitu. Karena apa? Saya tahu yang panjenengan lakukan insya Allah besok, hari ini dan besok itu sesuatu yang indah, sesuatu yang damai, sesuatu yang sesungguhnya Islam itu seperti apa adanya. Nah untuk itu waktu pengurus yayasan menemui saya jawab spontan monggo. Dan ketika pengurus yayasan menemui saya untuk bisa menghubungkan dengan Pak Kapolres untuk supaya ada bantuan pengamanan, saya telepon beliau dan beliau juga jawabannya sama seperti saya.
Karena tahu kiprah panjenengan semua gitu. Silakan gitu. Dan saya melihat sendiri Pak Kapolres support luar biasa. Gitu. Nah, saya berharap kalau seperti ini dilakukan di seluruh Sabang Merauke, insya Allah indah gitu. Indah adanya. Lalu damai adanya, dan tentunya tadi seperti di depan tadi saya kemukakan bahwa inilah Islam gitu. Dan tadi di depan juga saya kemukakan, marilah untuk bersama-sama kita jawab tantangan ini. Kita jawab tantangan ini di mana beberapa pihak yang secara kerdil menafsirkan Islam dan menggunakan dalil-dalil untuk kepentingan yang sangat tidak terpuji. Bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian, begitu pula ketika pengurus yayasan menyampaikan saya bahwa ada kekhawatiran bahwa tahun-tahun yang akan datang panjenengan, karena saya menjabat insya Allah sampai dengan tanggal 26 Juli tahun 2010. Nah, nanti tahun-tahun selanjutnya bagaimana gitu? Apakah bupati yang berikutnya akan mengizinkan gitu? Nah, saya sampaikan kepada pengurus yayasan jangan kecil hati gitu. Nanti mungkin 1 bulan atau 1 minggu atau 10 hari sebelum serah terima jabatan bupati antara saya dengan bupati setelah saya, pengurus yayasan bisa ketemu saya, akan saya perkenalkan kepada bupati yang akan terpilih tahun 2010 nanti untuk bisa memfasilitasi saudara-saudara sekalian di dalam melakukan kajian-kajian dalam upaya kita bersama-sama bisa memberikan yang terbaik kepada umat Islam, khususnya umat Islam di negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya saya ingin mengucapkan selamat berdiskusi, selamat melakukan kajian, dan saya ingin mendoakan mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik dan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Bantul dan masyarakat negara Kesatuan Republik Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Bupati Bantul, dan kita beranjak kepada sambutan yang ketiga kepada Syekh Abdullah Al-Bukhari. Falyatafaddal. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فأقول أولا أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه سميع مجيب. وثانيا أقول وأذكر بحديث
سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه الإمام الترمذي وغيره، وهو حديث ثابت حسن، أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فمن شكر الله أن نشكر خلقه ممن أسدى إليك معروفا أو أعانك على معروف. فأقول وأتوجه بالشكر الجزيل والكبير والعميم لكل من أعان على إقامة هذه الدورة العلمية المباركة بإذن الله، بدءا من محافظ المحافظة وفقه الله تعالى لما يرضيه، ومعه إخوانه من المسؤولين عن الأمن كرئاسة الشرطة، ومن معه من إخوانه من القطاعات الأمنية الأخرى، وكذا الإخوة القائمين على هذه الدورة، وكل من أعان على هذه الدورة وعلى إقامتها، وكل من جاء ليرتفع بإذن الله تعالى. وأبشر الجميع بقول سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح وغيره: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. فكل من وفقه الله لمعرفة الحق وسماع الحق في هذه الدورة على أسس الحق وقواعده واستقام فهذا له أجر، ومن أعان على هذه الدورة ممن ذكرت من المسؤولين والإخوة والجميع له أجر، والأجر لا ينقطع بإذن الله تعالى، كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وثالثا أقول: هذا الاجتماع إنما هو عمل بقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنحن نجتمع لنتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. مهم جدا أن يكون الاجتماع خاصة، ويتأكد إذا كانت الفتن كثيرة والذين يشغبون على الحق كثير، فلا بد والحالة هذه أن يترابط الناس من أهل الحق بعضهم مع بعض، وأن يترابط الطلاب والشباب بعلماء الأمة وأشياخهم ليدفعوا ما قد يرد من شبهة ومن باطل، فيرتفع ذلك بإذن الله تعالى. نعم. الحمد لله. الشيخ Dr. Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala menyebutkan dalam muqaddimahnya pujaan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau sanjungkan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau sampaikan suatu doa dan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang bisa memberi petunjuk kepada umat manusia dan bukan termasuk orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Berikutnya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang hasan, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la yashkurillaha man la yashkurin nas. Tidaklah dikatakan seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak bisa bersyukur kepada manusia. Syukur di sini, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk di dalamnya syukur kepada segala pihak yang telah berbuat baik kepada kita semua. Terutama terkait dengan pelaksanaan daurah nasional yang kita sedang berada padanya. Sesungguhnya kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat terlaksananya daurah yang mulia ini, terutama Bapak Bupati Bantul dan jajarannya, serta pihak keamanan dan yang terlibat di dalamnya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak sekalian atas jerih payah yang selama ini dilakukan. Berikutnya kami ucapkan rasa syukur pula kepada panitia dan semua pihak yang membantu terlaksananya daurah ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada semua para hadirin yang telah datang di tempat ini. Kami ucapkan terima kasih kepada antum semuanya, karena ini termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, telah bersabda, "Man dalla ala hudan kana lahu minal ujuri mithla ujuri man tabi'ahu." Barang siapa yang menunjukkan kepada jalan petunjuk, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Kita lihat dalam kajian ilmiah ini, tidak sedikit dari para hadirin yang kemudian mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan siraman-siraman rohani, lalu kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya, bermanfaat dalam kehidupan sehari-harinya. Maka segala pihak yang terlibat demi terwujudnya daurah ini juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tidak terputus padanya. Setiap kali orang-orang tersebut mengamalkan ilmu yang didapatkan di sini, bapak-bapak semua juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin rahimani wa rahimakumullah, acara yang sedang kita lakukan ini termasuk suatu acara yang menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-'Asr, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ." Yang artinya, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua umat manusia itu dalam keadaan merugi. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqqi, dan saling berwasiat dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabri, dan juga saling berwasiat dengan kesabaran. Para hadirin, apa yang sedang kita lakukan pada hari-hari ini insyaallah merupakan bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling memberikan wasiat kepada kebenaran dan saling memberikan wasiat kepada kesabaran. Dan tentunya acara yang semacam ini semakin tampak kepentingannya, semakin tampak kebutuhannya manakala fitnah-fitnah mulai tersebar, manakala berbagai macam problematika umat semakin merebak di kalangan umat, dan juga berbagai macam pemikiran-pemikiran menyimpang
tumbuh menjamur di tengah-tengah masyarakat. Acara yang semacam ini semakin tampak penting dalam rangka untuk mengkikis syubhat-syubhat tersebut, kerancuan-kerancuan berpikir tersebut, dalam rangka mengatasi problematika-problematika yang ada, dan juga memberikan bimbingan demi bimbingan di dalam menghadapi berbagai macam kasus fitnah. Karena dalam acara yang semacam ini ada ikatan yang kuat, ada keterkaitan yang erat antara umat dengan ulamanya, antara kaum muslimin dengan orang-orang berilmu di antara mereka. Dengan seperti ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita semua. وانطلاقا من هذه السورة العظيمة سورة العصر، فإني أرغب أيها الأحبة والإخوة الكرام أن أذكر وأوصي نفسي وإياكم بجملة من الوصايا، وأذكر نفسي وأذكركم بجملة من الوصايا المهمة في مثل هذه المقامات. فأول ذلك أو أولى تلك الوصايا وجوب ارتباط شباب الأمة بالعلماء، وجوب ارتباط شباب الأمة وشباب المسلمين بعلماء الأمة الربانيين، لأن في الانفكاك والانقطاع والمباعدة بين الشباب وبين العلماء يورث ذلك آثار عظيمة ووخيمة على الشاب وعلى المجتمع. ما ترك الناس العلماء إلا ضلوا. يقول الإمام أبو قلابة رحمه الله كما في المصنف لابن أبي شيبة: مثل العلماء مثل النجوم في السماء، إن تركوها ضلوا وإن تغيبت عنهم تحيروا. الله عز وجل هنا يشبه رحمه الله العلماء بالنجوم. الله عز وجل خلق النجوم في السماء لها أهداف ولها أمور عديدة مناطة بها، منها قال جل في علاه: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يعرف الإنسان الذي يمشي في الصحاري وغيرها الشمال من الجنوب والقبلة من غيرها بالنجم. إن تغيب النجم هناك غيم سحاب ما عرف الرجل الشمال من الجنوب ولا يعرف الشرق من الغرب ولا القبلة. وإن تركها ما دونها شيء ولا سحاب عمدا تركها ضل، وفي كلتا الحالتين هلك. ما يرى في المجتمعات من وجود جملة من الأفكار المنحرفة الخارجة عن السنة كفكرة الخوارج مثلا، من أعظم أسبابها ترك العلماء. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما ناظر الخوارج قال لهم في المناظرة المشهورة الصحيحة، قال: وانظروا ليس فيكم منهم أحد. كانوا 6,000 أو يزيد. يريد أن يقرر أنكم أيها 6,000 على ضلالة ولو كنتم كثير. انظروا ليس فيكم في 6,000 منهم، يعني من أصحاب رسول الله، لأنهم هم العلماء. ليس فيكم أحد، إذن أنتم على حق ولا على باطل؟ على باطل. ولهذا قال في الحديث في آخره:
فقتل سائرهم رجع من القوم 2000 وقتل سائرهم على ضلالة فما ترك الشباب والأمة ما تركت علماءها الربانيين المبينين للحق إلا ضلوا وهلكوا نعم. Berpijak dari surat Al-Asr yang telah kami sebutkan tadi, maka kami berkehendak untuk menyampaikan beberapa wasiat penting dalam kesempatan ini. Wasiat yang pertama, wajibnya untuk menyambung erat hubungan antara para pemuda umat ini dengan para ulama. Para ulama rabbaniyin yang mereka dengan sabarnya membina para pemuda, membina umatnya di atas jalan yang benar, meluruskan mereka manakala terjatuh pada kekeliruan, membimbing mereka di saat mereka tersesat. Demikianlah para hadirin, betapa pentingnya adanya ikatan yang kuat antara umat Islam dengan para ulamanya. Karena dengan terpisahnya hubungan antara umat Islam dengan para ulama akan memunculkan berbagai macam pengaruh-pengaruh negatif dalam kehidupan ini. Akan terjauhkan umat ini dari para ulamanya yang mereka adalah narasumber utama yang bisa menyampaikan prinsip-prinsip kehidupan yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mereka itu ibarat bintang di atas langit. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Qilabah rahimahullah di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Al-Imam Abu Qilabah menyatakan perumpamaan para ulama seperti bintang-bintang di angkasa. Jika umat Islam sengaja untuk meninggalkan mereka dalam keadaan mereka itu ada, maka menjadilah sesat umat tersebut. Karena dengan sengaja meninggalkan para ulamanya, tidak mau mengembalikan berbagai macam permasalahan kepada mereka. Dan jika para ulama tersebut tidak ada, maka umat pun akan berada dalam kondisi bingung, dalam kondisi bimbang, mau kemana mereka kembali. Demikianlah peran penting para ulama di tengah-tengah umat ini. Diumpamakan oleh Al-Imam Abu Qilabah dengan bintang-bintang yang Allah sebutkan di antara fungsinya. Fungsi bintang-bintang tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dan tanda-tanda dan dengan bintang mereka bisa mengetahui arah. Dengan bintang di angkasa yang ada di langit, seorang yang bepergian, baik itu di padang pasir ataupun di lautan ataupun di tempat-tempat yang lainnya, bisa mengetahui arah. Akan terbimbing setidaknya untuk mengetahui arah yang dia berada padanya atau arah yang akan dia tuju. Akan mengetahui arah kiblat di mana dia mengarahkan salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga demikian pentingnya posisi para ulama di tengah-tengah umat ini. Cobalah kita perhatikan berbagai fitnah yang muncul di tengah-tengah umat ini. Sebab utamanya adalah di saat umat Islam jauh dari para ulamanya. Di saat umat Islam meninggalkan para ulamanya. Dan hal ini telah terbukti dalam sejarah. Ketika suatu umat meninggalkan para ulamanya, mereka akan terjatuh dan terjerumus ke dalam kesesatan, jauh dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau radhiyallahu anhu mengajak diskusi orang-orang Khawarij, kalau bahasa kita sekarang kaum teroris,
yang ketika itu mereka telah ada di masa sahabat Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sahabat Abdullah bin Abbas meminta izin kepada khalifah untuk datang ke markas mereka, mengajak diskusi mereka, menyampaikan kebenaran kepada mereka, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada mereka. Siapa tahu mereka bisa kembali kepada jalan yang benar, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sahabat Abdullah bin Abbas menyatakan kepada mereka, lihatlah di tengah-tengah kalian ini, apakah ada seorang pun dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka menyatakan, tidak ada. Di tengah kami tidak ada seorang pun dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ketika mereka jauh dari para ulama di saat itu, yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan jejak mereka, tidak mau bertanya kepada mereka dan menimba ilmu dari mereka, terjatuhlah mereka ke dalam kesesatan, bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin, bermudah-mudahan di dalam melakukan pembunuhan terhadap kaum muslimin. Sehingga ketika sahabat Abdullah bin Abbas memberikan nasihat demi nasihatnya, 2000 dari mereka mau kembali kepada jalan yang benar, sementara sebahagian besar dari mereka tidak mau kembali kepada jalan yang benar. Jumlah mereka ketika itu kurang lebih 6.000 orang. Yang mendengarkan nasihat kurang lebihnya 2.000 orang. Sementara 4.000 orang atau lebih tidak mendengarkan nasihat sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Demikianlah ketika suatu kerancuan berfikir telah merasuk pada pemikiran dan akidah seseorang, bisa menghalanginya untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menutup pintu hatinya untuk menerima kebenaran walaupun yang menyampaikannya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذن الارتباط بأهل العلم هو صمام أمان بأمر الله جل وعلا، صمام أمان من الوقوع في الفتن والانسياق وراءها. والعلم المراد به هنا هو العلم الموروث عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء هم الذين يبينون للناس هذا العلم المبني على فهم أئمة الدين وسلف الأمة الصالحين من الصحابة والتابعين وأئمة الملة. أي علم يبنى على غير هذا الأساس أو أي متكلم يتكلم على غير هذا الأساس فهو لا يتكلم بعلم ولو ادعى العلم. الذين يفجرون ويخربون ويقتلون وينتهكون الدماء والأعراض لا حجة لهم أمام الله جل وعلا. ومن أعظم الأسباب في انحرافهم وخروجهم عن الحق عدم تلقيهم للعلم الصحيح من أفواه أهله العلماء الراسخين في علم الشريعة. ولهذا استباحوا دماء الناس وأموال الناس وقتلوا وفجروا، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد، وهو جل وعلا لا يحب المفسدين. نعم. Bila demikian, maka jelaslah bagi kita bahwa menyambungkan hubungan yang baik antara umat dengan para ulamanya merupakan
salah satu sumber keamanan yang terkuat bagi kaum muslimin. Karena dengan itu akan terkikis berbagai macam pemikiran-pemikiran menyimpang. Dengan itu pula akan terwariskan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang kami maksudkan dengan para ulama di sini bukanlah sembarangan ulama, akan tetapi orang-orang yang memang berilmu tentang Al-Qur'anul Karim, berilmu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memahaminya dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Siapapun yang berbicara tentang agama ini tidak berpijak di atas Al-Qur'an, tidak berpijak di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak memahaminya dengan pemahaman generasi terbaik umat ini dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya dia tidak berbicara tentang ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sebab terkuat terjadinya pembunuhan-pembunuhan, peledakan-peledakan, teror-teror dan lain sebagainya dari apa yang selama ini kita ketahui, maka sumber utamanya adalah ketika mereka tidak mengambil ilmu tersebut dari para ulama yang sesungguhnya dan mereka memahami ilmu tersebut sesuai dengan pemahamannya. Sungguh kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka tidak akan bisa mendatangkan hujjah, mendatangkan alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang telah mereka lakukan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala la yuhibbul fasad. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai, tidak menyukai suatu kerusakan. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهود الجميع وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya, menurunkan barokahnya kepada semua pihak yang berada di tempat ini dan yang tidak hadir di tempat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang dicintainya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.